ada ini. Jelas ya? Terus naikkan ke atas. Nah, kolbu teman-teman sekalian, ini kan jadi pusat nih. Nafas, kolbu, ini pusat kehidupan, pusat generator penggerak keadaan diri kita untuk beraktivitas, berkehidupan dan sebagainya. Ya, sesuatu pusat, ya dalam segala sesuatu, referensi dari sesuatu yang pusat asalnya disebut masdar namanya. Masdar. Kalau kita ambil masdar pada titik yang paling dasarnya, titik pokoknya disebut sodrun namanya. Ya, saudara yasduru sadran. Awas nih, ini agak dalam ya. Ya, hadal amr sadirun min kita. Ini persoalan ini muncul dari sini, sumbernya dari sini. Kita nulis skripsi, nulis tesis, disertasi, di akhirnya kita tutup dengan masadir, jama' dari masdar, sumber-sumber referensi. Puncak dari sumber referensi itu disebut dengan sadrun. Sadrun. Jelas? Jama' dari sadrun disebut dengan sudur, jamaknya. Setiap si A punya sodrun, si B punya sodrun, si C punya sodrun. Sumber kehidupan dalam dirinya. Ya, sumber dia dalam beraktivitas. Sumber dalam memberikan sebuah perintah, inspirasi. Ini tempatnya disebut dengan sodrun. Begini lagi nih. Jama' dari sodrun disebut dengan sudur. Ya. Bagus ya. Jamaknya disebut dengan apa? Sudur. Tadi kan tingkatannya nih, kalau ini paling bawah 1, kan? 2, 3. Tuh. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang perhatikan. Di sini ada 2, 1, 2. Ini yang memberikan jalan kepada kita, ini tugas untuk memberikan support, ini memprovokasi. Sekarang bagaimana cara setan? Kan kita udah kenal malaikat, udah selesai kemarin kan? Ya, yang belum tuntas review, cek lagi. Cara setan bagaimana dia mencoba memprovokasi ini fujur sehingga mengaktifkan sel atau potensi fujur ini berdiri sendiri. Memprovok kepada fujur, naik ke nafas, tembus ke kolbu, ke sudur, kemudian ke akal, ke perilaku. Itu sepersekian detik kuasa Allah, sepersekian detik. Menjadikan semua sikap kita itu ya bersumber dari sifat bersumber dari 2 ini. Ya sepersekian detik sekali. Bagaimana caranya? Maka ternyata dia masuknya lewat sini dulu. Nggak langsung ke sini. Dia masuk lewat sini. Sudur. Kolbu, lalu ke nafas. Ini yang dia ganggu. Kenapa dia ganggu dari sini? Walaupun tembus dari takwa lewat nafas ke kolbu, dia goda lagi di kolbu. Tembus dari sini ke sini, dia goda lagi di sini. Sampai ke tindakan pun dia coba cegah juga. Makanya Anda ketika merencanakan perbuatan baik, mau infak ke masjid dari Jumat, Anda siapin masuk kantong. Di jalan, pertengahan ketika jalan, dialihkan lagi. Apain 100 ribu, banyak-banyak dul. 50 ribu aja. 10 ribu lagi tuh. Nah, kapan lagi ada dapat misalnya otak-otak yang jualan hari Jumat? Kan gak pernah ada. Biasanya sore. Pesan aja dulu. Habis Jumat baru ambil. Bungkus. Ya kan? Itu bisa begitu tuh. Yang 100 ribu turun 50. Ya. Begitu mau nyampe sana. Anda baru mau masukkan pun. Kadang-kadang dilirikan. Tuh yang lain cuma 1.000, 20 ribu, 30 ribu. Ria kamu kalau 50 ribu. Apalagi teman kamu di samping ngelihat. Udah aja dulu keluar yang 5 ribu. Tar di luar baru masukin yang 50 ribu. Kotak yang lain. Anda masukin 5 ribu. Begitu keluar dibikin lupa. Tuh, jadi infak cuma 5 ribu dari totalnya mau 100 ribu. Ini bisa bayangkan, ditembus dari sini, ke sini, sampai ke wujud perbuatan pun masih dia cegah juga supaya nggak terjadi itu. Itu teman-teman sekalian. Makanya dia masuk lewat sini dan masuknya halus sekali, dia nggak maksa. Nah, ini nih, itu memang pintar, tapi kebelinger. Maka hati-hati kalau ada pintar yang nyeleneh, hati-hati. Ya, karena nanti salah satunya itu sifat-sifatnya akan dimasukin. Ya akan dimasukin sifat-sifat setan itu. Ya ditembuskan nanti kepada siapa? Termasuk manusia. Masuk manusia. Ada kalangan jin yang tak nampak, ada manusia yang diikuti oleh ini. Masih ingat kan ayatnya di penghujungnya? Minal jinnati wan nas. Nah ini nanti termasuk makhluk yang pintar dan nyeleneh. Nanti saya tunjukkan ya bagaimana asal usulnya. Tapi saya mau ke sini dulu. Dia bisikan dengan halus. Dan dia nggak maksa sifatnya. Cuman mendorong halus sekali sampai kita nggak ngerasa. Kayak air meresap tiba-tiba basah. Dia kan? Ya. Tiba-tiba basah aja, nggak tahu. Nah ini begitu, halus sampai diikutin. Sesuatu yang halus, yang masuk ke dalam turunan ini, tak terasa sampai ke dalam jiwa yang paling dalam, atau bahkan ke titik ini sampai ke perilaku, itu disebut was-was namanya. Was-wasa yuwaswisu, tasrifnya di soraf. Was-was. Sesuatu yang mengalir dengan halus, dengan lembut, ya tak terasa, ya terpengaruh keadaan diri kita itu. Nah sekarang
Ya, surah paling favorit di muka bumi bagi setiap muslim di masa kini. Kalau muslim di masa Nabi kan favoritnya Al-Baqarah, gitu kan, Ali Imran, baca lewat tahajud. Ini muslim masa kini favoritnya ini surah terakhir, surah An-Nas. Kan surah An-Nas umumnya ya, ini hanya apa namanya, canda tapi nyata di sebagian orang gitu kan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Ini ayat 5. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Paham sekarang? Oke, agak pelan-pelan ya, supaya kita tahu nih arahnya. Alladzi yuwaswisu, yang memberikan was-was, bisikan-bisikan halus. Ini yang penting kita ketahui. Jadi peran setan itu hanya diperkenankan oleh Allah ngasih bisikan. Itu pun ya, dia berjalan memprovokasi, minta sama Allah, diperkenankan, cuma ngasih bisikan dan gak boleh maksa. Itu komitmen yang dibangunnya. Dan saking cintanya, sayangnya Allah kepada kita semua, diberikan pelindung-pelindung. Ini pelindungnya begini, menangkal bisikan begini, ikutin yang ini, jangan ikutin yang ini. Petunjuknya begini, bentengi begini. Dia akan pergi dengan sendirinya, dia akan mampu untuk menembusnya. Gitu. Cuman kebanyakan manusia pada umumnya nggak belajar itu, ditinggalkan tuntunannya, nggak dibaca pedomannya. Anak kalau nggak baca pedoman, mau berangkat kemana, nggak dilihat petanya, tersesat juga kan. Ya, anak kalau nggak ngikutin sesuatu, beli barang elektronik, nggak dibaca pedomannya, rusak juga barangnya. Nah, barang aja nggak bernyawa bisa rusak. Maka manusia yang punya nyawa kalau nggak ikut pedoman rusak juga. Kalau nggak sesat bisa rusak. Makanya perilaku rusak, jalan tersesat, ya pikiran juga kacau dan sebagainya karena nggak baca pedoman. Nah, pedoman yang dibaca itu pedoman dari pencipta, bukan yang dibuat-buat oleh yang diciptakan. Pencipta itu siapa? Satu-satunya kitab suci yang menerangkan bahwa Tuhan yang mengatakan saya pencipta. Cuman Al-Quran. Silahkan cek di kitab manapun. Yang Tuhannya langsung mengatakan, saya adalah pencipta, saya Tuhan, gak ada Tuhan selain saya, sembah saya. Gak ada. Cuma di Quran. Ya, inni khalik. Ya, di Quran surah 15 tadi kan, ayat 28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khalik, saya khalik. Inni khalikum basyara. Dan saya Tuhan, sembah saya. Quran surah 20 ayat 14. Quran surah 20 Toha ayat 14. Innani ana Allahu, saya ini Allah. La ilaha illa ana, gak ada Tuhan selain saya. Sayalah pencipta. Fa'budni, sembah saya. Cari dimanapun yang mengatakan saya Tuhan, gak ada Tuhan selain saya, sembah saya, kecuali di Al-Quran. Ya. Dan ketika itu Allah maha adilnya membuat ya kepada kita sebuah desain kehidupan. Lalu berfirman. Dengan firmannya itu jadi pedoman kehidupan. Diterangkan ini semua. Cari, silakan cari yang paling detil. Menerangkan tentang aspek kehidupan kita sampai ke setan-setannya dibahas. Sampai ke perilakunya, sampai cara kemudian mengatasinya. Sampai filternya bagaimana, cara nembusnya seperti apa, ya cara kita kemudian ya memfilter ini bagaimana, tamengnya seperti apa, jelaskan tuntas. Nah, cuma ini was-was. Jadi kalaupun dia berperan, hanya bisikan saja. Bisikan halus. Dan sifatnya tidak memaksa. Ingat. Tidak memaksa. Makanya nanti setan akan berlindung dengan dua hal ini. Ketika semua manusia mengecamnya. Nanti kita akan ketika masuk ke babnya sendiri ya. Jadi supaya pelan-pelan bertahap. Nanti kalau kita lompat sedikit aja, ketika dihisab banyak orang berbuat maksiat, salah dan sebagainya, boleh menghujat setan. Karena makhluk ini nih ya Allah nih. Karena dia nih. Apapun bahasanya manusia menamainya. Ada bilang Lucifer, ada yang bilang macam-macam. Karena dia nih, si iblis ini nih. Iblis kamu nih gitu kan. Karena ini nih si Lucifer, macam-macam lah. Dikecam tuh. Terus dia bilang apa? Enak aja dia bilang, saya kan gak maksa. Saya cuma ngajak. Ngajaknya juga halus. Apa pernah saya maksa Anda? Kan tidak. Saya cuma ngajaknya pun halus. Anda sendiri, kenapa ngikutin saya? Mau jawab apa? Habis itu dia pidato deh. Masih sempat-sempatnya pidato sebelum masuk neraka jahanam tuh. Nanti kita lihat ada ayatnya tuh. Dan itu jelas sekali. Dari awal penciptaan sampai berakhir sampai kepada Allah. Luar biasa komplit. Nah, ini dari sini teman-teman alurnya nih, begini. Karena itu salah satunya nanti dalam ibadah pun kita diberikan satu gambaran. Praktek, makanya kita belajar ya, nanti di fikih saat masuk fikih itu benar-benar dibahas. Jadi bukan cuma belajar caranya, ada makna, ada hikmah, ada cara, ada bacaan, ada makna, ada hikmah. Kan begitu misi Nabi diutus. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika, ayat wahyu, wa yu'allimuhumul kitab, hadis diterangkan bagaimana cara dan sebagainya, wal hikmahnya bagaimana. Lalu dari hikmah ada dampak, wa yuzakkihim, pada perilaku. Jadi kalau kita belajar fikih itu tidak cukup pada bacaan dan cara. Sampai situ dapat pahala.
Tapi hikmah kehidupan gak dapet. Hikmahnya apa? Esensinya apa? Sama setiap ibadah itu ada gambaran, ada makna. Jangan dikira sholat, disebut namanya saja. Tidak, itu ada maknanya. Kenapa disebut subuh? Subuh ada dua dengan fajar, subuh, fajar. Itu ada maknanya. Kenapa disebut zuhur sampai ke isya? Termasuk gerakan. Ya, menghadap kiblat itu ada maknanya. Kaki dibentangkan ada maknanya. Tangan diangkat ada maknanya. Yang paling menarik, cepat sedikit, ketika diangkat tangan, diletakkannya di mana? Cek di hadis. Sodrun. Coba lihat gerakan kita dalam sholat. Ketika mengangkat seperti ini kan. Dan seperti ini pun, kan ada 3 nih. Seperti ini, gini. Terus di sini, pergelangan dengan pergelangan. Jadi ketika ada takbir, Allahu Akbar, langsung di sini. Gak usah diukur dulu. Pas kan? Ada yang digenggam gini kan. Letakkannya di mana? Sodrun. Ya, di sodrun. Lihat redaksi hadisnya. Kalau ini nahrun, di sini nahrun. Ya, saya sudah mengajarkan ini di bab fikih sholat. Cek nanti ya di Hadith Official ada bab tentang fikih sholat. Di situ dilihat bagaimana saat bertakbir. Di sini nahrun namanya. Ini batun perut di sini. Ini di sini. Kalau sadrun di sini antara perut dengan di sini. Ya, ini bagian atas dengan di sini. Jadi ada rongga di sini nih. Ada rongga ya. Ini disebut dengan sadrun di sini. Nah, ya ini disebut dengan sadrun. Jadi di antara ini nahrun. Kalau ini leher kan halak di sini nahrun bagian atas. Makanya unta disembelihnya di sini. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Unta di sini. Ya ini nahr namanya. Kalau di sini letakkan Anda di nahr namanya. Kalau Anda sholat meletakkan ini nahr namanya. Ya, tempatnya bukan di sini. Bukan di batun juga di perut di sini, ya. Ya, ada hadis salah satunya yang lemah ya, hadisnya dhaif meletakkan di sini. Ya disandarkan pada Imam Ali bin Abi Thalib, tapi riwayatnya sangat lemah. Ya, yang kuat, yang sahih di sini sadrun. Sadrun letaknya di sini. Ya, para ulama mengatakan itu ma bainan nahri wal batni. Jadi di sini ada ruang di sadrun namanya. Nah, poinnya hadisnya mengatakan sadrun walaupun ulama ikhtilaf tempatnya di mana tapi disebutkan sadrun. Tapi kita menggenggamkan begini. Apa ini maksudkan? Jaga ini nih. Jaga sadrun kita jaga. Jangan sampai kena oleh setan. Jangan dengarkan bisikannya. Dengarkan bisikan yang baik-baik yang dari malaikat. Makanya setiap sholat tadi ingatkan, jaga betul hati kita. Jaga hati kita, jaga hati kita, jaga hati kita. Sampai Nabi mengingatkan lagi dalam hadisnya yang sahih. Kalau baca di Al-Arba'in kan hadis nomor 6 itu. Ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Sampai ke kalimat, wa inna fil jasadi ala wa inna fil jasadi mudghah. Ya, idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalbu. Qalbu, dalam qalbu ada nafas, dalam nafas ada ini. Makanya jaga betul. Bagaimana cara menjaganya? 1, lihat konsepsi ininya. Ikutin bisikan malaikat. Ya, ikutin bisikan malaikat. Istafti qalbak di hadisnya. Dengar suara hatimu. Ya, karena bahasanya istafti, fatwa. Fatwa itu nggak mungkin minta yang keliru. Nggak mungkin. Kita minta fatwa ke majelis hakim, minta fatwa ke MA, fatwa yang benar. Kalimat fatwa itu kepada yang baik. Jadi nggak mungkin fatwa dikasih yang jelek. Pernah nggak minta fatwa kepada koruptor? Minta fatwa kepada perampok? Nggak ada. Anak buah perampok minta fatwa kepada pimpinannya? Gak ada. Fatwa itu pasti pada yang baik. Minta fatwa ke MUI karena yang di situ kumpul ulama. Minta fatwa ke mahkamah karena ada hukama. Hukama itu orang bijak, orang adil. Makanya gak boleh hakim memberikan fatwa yang jelek, yang ngawur, yang salah. Gak boleh, yang keliru gak boleh. Dosanya besar. Dosa dunia, dosa akhirat itu. Ya, dunia dapat kecaman, akhirat dapat hukuman. Baik ya. Nah, jadi di sini teman-teman sekalian kata Nabi istafti, minta fatwa. Fatwa itu apa? Hal yang mengarah pada kebaikan. Bisikan baik, qalbak di hatimu itu sumbernya dari sini. Makanya dengarkan bisikan kita. Kalau kita nggak paham dalil, nggak paham apa, atau mengerjakan sesuatu, tiba-tiba mau nambahin 0 nih di pekerjaan yang bukan sebetulnya tambahannya. Begitu mau dimasukin, hati kita akan mencegahnya. Jangan lakukan. Itu bukan hak kamu. Nanti hati-hati. Konsekuensinya akan begini. Nah, itu yang dimasukkan bisikan malaikat. Ya. Termasuk apa? Jaga dengan amal soleh. Sholat. Makanya dalam sholat ditunjukkan. Di antara hikmah megang begini tuh jaga tuh ini maksudnya. Kaitan dengan dalilnya ini. Jadi hadisnya ada, Qur'annya ada, prakteknya ada. Makanya kalau kita paham untuk kita ibadah, kita ngerti semua kaitan ini. Karena itu ketika kita baru bertakbir begini, kita tuh meresap, ya Allah. Salah saya banyak dosa, ya Allah. Ya kan aku taubat, ya Allah. Aku gak bisa menjaga hati dengan baik. Maka muncul bisikan-bisikan bersifat buruk. Aku tahu provokasi dari setan, tapi diikutin juga ya Allah. Sehingga aku lupa cenderung salah. Rabbana la tu'akhidna inna sina lupa wa akhta'na. Makanya ketika baru bertakbir kita baca iftitah, kita katakan apa? Di antara doanya dari 12 doa itu kita katakan Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, hamba merasa salah.
banyak berbuat kesalahan sampai hamba sholat saat ini. Namun hamba meyakini Engkau yang Maha Rahman, Maha Penyayang, Maha Pengasih, Maha Pengampun. Maka mohon ya Allah, jauhkan hamba dengan kesalahan yang telah hamba perbuat ya Allah. Sejauh-jauhnya. Hamba gak mau lihat lagi sampai ke akhirat ya Allah. Seperti Engkau pisahkan antara timur dengan barat yang tidak pernah ketemu lagi. Itu maknanya dalam. Karena di akhirat ditampakkan sekecil apapun. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Pertama kita ngaku dulu. Khotoya. Ya terakhir kecil itu nisbah ke diri kita yang mengakui. Saya ngaku banyak salah ya Allah. Saya hamba yang tidak sempurna. Namun hamba pun memahami dan meyakini Engkau Maha Rahman. Dan kasih-Mu lebih dalam dibandingkan dengan ancaman dan hukuman-Mu. Maka dengan itu hamba mohon ya Allah. Hamba taubat. Jauhkan antara hamba dan kesalahan hamba sejauh-jauhnya. Seperti Engkau jauhkan antara timur dengan barat. Ya Allah manakini minal khataya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah kalau itu begitu pekat. Kalau bahasa kita kalau perlu baiklin aja ya Allah. Bersihkan, putihkan seperti baju dibersihkan dari noda, dari kotoran. Allah maghsilhu bil ma'i wal thalji wal barad. Kalaupun harus dicuci dengan air yang sangat dingin ya Allah, hamba ikhlas. Hamba rela. Yang penting hamba ingin pulang dalam keadaan bersih, ridha. Itu kalau kita benar bacanya. Allahu akbar. Lalu kita katakan wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal arda hanifan musliman wa ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin wa ana awwalul muslimin. Kita katakan ya Allah hari ini hamba menghadapkan diri hamba pasrah sepenuhnya kepadamu. Engkau penguasa sesungguhnya, pencipta langit dan bumi, penjaganya ya Allah. Hamba bertekad ingin ibadah. Semua salat hamba, ibadah hamba, tata cara hamba mendekat kepadamu. Semua ya Allah hamba ikhlaskan hanya untukmu ya Allah. Ya. Bahkan kalaupun hamba wafat dalam salat ini. Kalau Engkau wafatkan hamba dalam salat ini. Lillahi rabbil alamin. Ya Allah hanya karenamu ya Allah. Hanya karenamu. La ilaha illallah hanya karenamu. Tapi kalau Engkau berikan kesempatan pada hamba beraktivitas lagi, ya setelah sholat ini, la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Saksikan ya Allah, hamba akan patuh, hamba akan kerjakan semua aktivitas hamba mengacu pada ketentuan. Muslim itu kan patuh, tunduk. Aslama yuslimu patuh, tunduk. Patuh pada siapa? Ketentuan Allah. Kalau perintahkan begini, begini. Makanya orang yang baca wajah itu setelah sholat, gak boleh maksiat. Karena patuh pada ketentuan Allah. Jaga. Ya. Jadi orang tahiyat tuh, jadi orang sholat gak akan pernah terjerumus pada maksiat. Ada penjagaan dalam dirinya. Nah ketika sholatnya benar terjadi begitu, ini sholat akan mensupport. Apa yang disupport? Jiwa takwa. Makanya terjaga. Orang sering baca Quran jadi baik. Silahkan cek orang sering puasa jadi baik. Gak ada orang puasa tuh yang tiba-tiba jadi perusuh. Lisannya kacau. Kalau puasanya benar. Gak ada orang sholat jadi penjahat. Kalau sholatnya benar. Dulu penjahat dulu, sholat jadi orang taat. Ya. Jadi nggak ada kemudian. Makanya sebetulnya fitrah kehidupan kita ini jadi fitrah sebetulnya. Orang paham kok. Bahkan dengan tampilan-tampilan aja dia ingin menunjukkan kesan bahwa dia baik. Itu fitrahnya paham. Kalau nggak percaya silakan. Koruptor, penjahat, macam-macam. Kalau udah masuk mahkamah sidang pada pakai peci. Bawa tasbih. Ada yang pakai jilbab. Habis dihukum lepas lagi. Itu kan? Kenapa? Karena fitrahnya mengerti bahwa itu semua itu bagian-bagian pensupport kebaikan. Seharusnya ketika mengerti itu disupport oleh sekitarnya. Kamu udah pakai koko. Pak koko aja belum tentu pakai itu. Udah pakai peci tuh. Udah pakai macam-macam. Udah bawa ini. Malulah sama itu kalau harus berubah lagi kepada yang awal-awal. Ini dasarnya begini teman-teman sekalian. Ini konsepsinya. Jadi semua ada ketersambungan. Ini jelas kok. Dalilnya, saya udah kasih Qur'annya ini, hadisnya ini. Keterkaitan dengan ibadah ini, dengan tugas malaikat ini. Ya, jadi kalau semua jelas diterangkan, kurang apa lagi Allah memberikan penjelasan kepada kita. Nabi diutus, Rasul menerangkan, para ulama meneruskan dan sebagainya. Jelas, tinggal kesadaran kita untuk memanfaatkan ini secara baik sebagai pedoman kehidupan. Nah, pertanyaan besarnya adalah siapa ini setan ini? Gitu kan? Ini siapa sebetulnya? Makhluk satu ini nih, siapa ini? Ini siapa? Asalnya dari mana? Kok tiba-tiba muncul dalam pembahasan kita, gitu kan? Dan dia melakukan kontra pada tugas malaikat. Ini siapa nih makhluk nih? Malaikat udah kita jawab. Asalnya dari malak. Malak itu siapa? Sumbernya dari mana? Diciptakan dari apa? Nah sekarang pertanyaannya, ini makhluk siapa? Kenapa tiba-tiba bisa muncul? Kenapa nantangin tugasnya malaikat? Kenapa saking bencinya sama Adam dan keturunannya? Ada apa sebetulnya? Dan bagaimana jalan hidupnya? Seperti apa? Sebelumnya bagaimana? Siapa dia? Tugasnya apa? Kemana arahnya? Sampai puncak akhirnya. Ini nanti dalam episode selanjutnya kita bahas. Ya, jadi kita sampai sini dulu nih. Yang penting paham dulu nih ya. Jadi kalau ada suara-suara yang jelek, pasti ini sumbernya nih. Ya. Nah ini ya.
Nah, kalau ada suara-suara yang baik, pasti malaikat. Latihan, teman-teman sekalian. Kalau kita kan sudah balik, ya bagi yang balik sudah mengerti, jadi tinggal diterapkan dalam kehidupan. Kalau ke anak-anak lain lagi, gitu kan? Saya waktu dapat materi-materi begini, walaupun terpisah-pisah, dan semoga Allah muliakan guru-guru kita semua ya, yang telah mengajarkan kita kebaikan-kebaikan. Saya coba rangkumkan dari berbagai guru yang mengajar, kitab-kitab yang kita baca. Ya, ini nggak kita dapatkan dalam satu buku tertentu, kitab tertentu. Nggak ada yang jelaskan. Ini sampai detik ini saya belum pernah temukan. Satu kitab, satu buku, misalnya membahas ini semua dari awal, mengaitkan semua. Ini kita temukan terpisah-pisah. Jadi kita temukan di sini, kita satukan satu-satu, gitu kan? Nah, berkumpul, sedangkan ini semua mengacu kepada sumber yang sama, itu di Al-Quran. Makanya rajin ngaji yang benar, yang baik, ya, baca hadis, kan, daripada yang nggak jelas-jelas lah tiap hari, ya kan, berita kan begitu-gitu aja. Ya, begini, begitu, cari yang jelas, yang udah pasti, yang terkait dengan kehidupan kita, yang kita amalkan. Jadi ini kurang lebih teman-teman sekalian, jadi kesimpulannya adalah, dalam diri kita pun ada yang berusaha memberikan pengaruh, untuk tidak memfungsikan bagian satu tubuh kita yang penting, potensi kehidupan kita, yaitu sifat fujur, yang seharusnya mensupport jiwa takwa kita, dia ajak untuk berdiri sendiri, sehingga melahirkan kemandirian dalam bersikap yang salah dari sumber-sumber keburukan yang hadir dari sifat fujur dimaksud. Makhluknya kita kenal, kita sebut dengan setan. Dia mencoba menggoda, bahkan bukan hanya dari jiwa nafas ya, yang di dalamnya ada fujur, tapi dia membuka ruangnya dengan lebih jauh, baik di kolbunya ataupun sampai dengan di sudurnya. Sehingga Al-Quran mengatakan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minta pertolongan kepada Allah ya dari sifat makhluk yang menggoda, bahkan dari sejak sudurnya. Nabi mengatakan istafti kolbak, gitu kan, dari ke kolbunya. Dan dia juga ingin membawa bagian dari kolbu itu kepada jiwa terdalam, itu sifat fujurnya. Sampai dia berkata, la takhidanna min ibadika nasibam mafruḍa. Nah, apa yang dia lakukan dengan itu semua? Dia berkata, fala udillannahum wala umanniyannahum. Maka aku akan coba sesatkan semua manusia itu dengan memanfaatkan sifat fujur. Maka dibuat tersesat, dibuat salah jalan dan sebagainya. Fala umanniyannahum. Ya, maka aku akan berikan imajinasi, angan-angan. Maka ada di antara banyak manusia yang sering berimajinasi, berangan-angan. Bahkan tidak sedikit kejahatan pun muncul dari angan-angan. Ya, angan-angan pengen cepat kaya, akhirnya berbuat jahat. Ada kejahatan spiritual seperti datang ke dukun, macam-macam dan sebagainya. Ya, ada kejahatan-kejahatan fisikal, ya seperti tindakan-tindakan anarkis dan sebagainya. Dan ada juga yang dikaitkan dengan gabungan di antara keduanya. Kita berlindung kepada Allah dari semua itu, dan perlindungan ini akan optimal kalau kita mengenal sejarah tentang makhluk ini. Kenal kepada malaikat, akan lebih mudah mengikutinya. Kenal kepada setan, tidak harus mendekat kepadanya, tapi menghindari jalan-jalan keburukan dan duri-duri yang bisa menjebak kita untuk terjebak pada perbuatan-perbuatan yang nista dan menghinakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, di pertemuan yang lalu kita telah mencoba memasuki subtopik yang baru. Subtopik dari topik kedua di simpul iman, dari 6 simpul yang harus kita kuatkan untuk menyusun cengkraman kokoh di dalam jiwa yang disebut dengan akidah itu, sehingga melahirkan satu dampak keyakinan yang kuat, tidak bisa digoyahkan, tidak ada keraguan, disebut dengan iman. Orang yang mampu mengikat dengan kuat dan melahirkan sifat yakin tanpa ragu, maka namanya disebut dengan mukmin. Usaha kita untuk menjadi mukmin, memiliki identitas dengan keimanan yang kuat tanpa ragu, serta mengikat di dalam jiwa, menjadikan kita mesti membahas dengan tuntas, memahami, dan mengamalkan hal terkait dengan 6 simpul utama. 6 pokok utama. Pokok ini yang kita kenal dengan rukun iman. Alhamdulillah, 2 telah kita bahas dari iman kepada Allah dan segala yang terkait dengannya telah kita tuntaskan. Goalnya adalah zikrullah, ingat baik-baik. Ya, goalnya adalah zikrullah. Selalu kita ada bagian yang dicurahkan untuk evaluasi pemahaman dari aspek praktikal. Jadi pola belajar kita itu, ya, ini mulai dari tingkatan dasarnya, mengetahui, ya, dengan ditransfer pengetahuan kita mengetahui dari sumber-sumber keislaman yang valid tentunya, ya, dari sumber ilmu yang valid, ya kan? Baik dari nanti Al-Quran, kemudian juga hadis, kan? Kemudian juga nanti ada penyampaian-penyampaian yang disampaikan oleh para ulama kita dengan level yang berbeda-beda tentunya, baik dari kalangan sahabat nantinya, kan? Kemudian tabi'in,
ya, ataupun juga tabi'ut tabi'in dan ulama-ulama sampai ke taraf yang kontemporer, kekinian, yang memiliki manhaj, kan, dasar-dasar pembelajaran yang tersambungkan kepada ulama-ulama sebelumnya sampai nanti ke sini, ya, terhubung kepada Rasulullah SAW dan mendapatkan sumber termasuk ke sini larinya nanti Al-Quran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, yang coba kita hadirkan. Dan dari sini kita memiliki tradisi tentang sanad dan matan, ya. Turunkan sini kita memiliki tentang sanad, kemudian matan. Ini saya tekankan di awal dulu karena nanti semua tinjauan tentang sumber pengetahuan kita ini akan diukur oleh dua hal ini. Dan ini tradisi yang hanya dimiliki oleh orang Islam sampai detik ini. Ya, alhamdulillah, karena itu semua referensi keberagamaan kita itu begitu teruji, sangat ketat, sangat selektif, sehingga kita bisa telusuri apakah ini benar referensinya terhubung kepada sumber utama yaitu Rasulullah SAW, ya kan? Kalau dalam Quran sudah jelas, sudah pasti karena ada penjagaan dan juga Allah bahkan men-challenge kita untuk membuktikan bahwa Al-Quran ini firman Allah, ya kan? Bukan makhluk, bukan karya manusia, bukan dibuat-buat, tapi terhubung langsung, ya, melalui firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu ada tantangan sejak 15 abad yang lalu, sejak awal mula Quran diturunkan. Qul in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Al-Baqarah ayat 23 itu, ya kan? Kemudian juga di Al-Isra bahkan ditegaskan, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bi mithli hadzal Qur'an la ya'tuna bi mithlihi. Ya, walau kana ba'dhum li ba'din dhahira. Walaupun berkumpul jin dan manusia, dipersilahkan untuk membuat semisal Al-Quran. Ini nggak ada satupun kitab suci di muka bumi ini yang menantang kepada siapapun untuk meriset, membuktikan kebenaran isi kitabnya, kecuali Al-Quran. Silakan Anda cek. Dan juga mengajak untuk kita berpikir, ya, dan menampilkan berbagai aspek mukjizatnya, mulai dari mudah dihafalkan, bertahan tanpa ada penyempurnaan, tidak ada aib yang ditemukan. Kan kita tidak pernah menemukan Quran edisi revisi sampai dengan sekarang, kan? Karena memang ini jaminannya mutlak dari Allah. Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Pun demikian hadis ini ada tradisi untuk menjaga otentisitasnya, ya, serta validitasnya, kemurnian dan kebenarannya. Apakah benar bersumber dari Nabi? Tahu dari mana ini Nabi mengatakan? Ya kan, ketat sekali. Maka diteliti jalurnya sampai kita temukan istilah sanad namanya. Nah, sanad ini yang terus berlangsung di setiap masa sampai ke kita pun akan ditelusuri. Dari mana sampai ketemu dengan sumber utamanya itu Rasulullah SAW. Ini pun nggak akan ditemukan di konsepsi keilmuan yang lain kecuali di Islam. Silahkan dicek. Ya, silahkan dicek. Bisakah Anda memastikan bahwa ajaran yang sampai ini bersumber dari penutur asalnya? Dari si fulan sampai ke sumber asalnya. Ya. Kemudian dalam saat yang bersamaan, Anda bisa memastikan kualitas para penyampai itu. Itu ada kriterianya juga. Nggak semua bisa diterima. Ya. Diteliti. Siapa si fulan ini? Apakah pernah berbuat salah atau enggak? Salah ucap, pernah ngarang cerita, pernah berbuat fasik, pernah menyimpang, pernah mabuk, pernah ini, pernah itu. Nanti statusnya bisa beda-beda. Dari mulai sahih, ya. Ini sedikit dulu ya sebelum kita masuk karena ini akan terbawa terus nanti, ya. Dari mulai sahih, kemudian nanti ada dhaif, kan? Dhaif itu nanti akan dibagi lagi. Kalau nanti putus di tengah-tengah jalurnya, itu apa namanya, ya? Dari mulai nanti ada yang munqati' itu terputus, ya. Dari maqtu' itu putus sama sekali, dari majhul orang yang nggak diketahui, dari mu'dhal putus tengah-tengah, ya. Dan macam-macam terus dibagi lagi nanti. Ya, ada turunannya. Nah, ini pun sampai nanti puncak tertingginya yang nggak bisa dipakai hujah, dikenal dengan 3M itu. Ya, ada munkar nanti yang diingkari. Ya, kemudian nanti ada matruk yang ditinggalkan. Nah, kemudian satu lagi ada maudhu'. Ya, yang memang palsu, nggak bisa dipakai sebagai hujah. Ya, jika 3 ini ada, maka sama sekali nggak bisa dijadikan sebagai sandaran. Ya, kalau ada di luar 3 ini, tapi koalisinya beda-beda, ya, kualifikasinya beda-beda, semacam saya beri contoh, kalau ingatan kurang sedikit aja, beda titik dengan koma, itu turun dari sahih menjadi hasan nanti hadisnya. Ya, kualifikasi dhaifnya dhaif yang makbul gitu kan.
masih bisa diterima, tapi ini pun masih dibatasi. Nggak bisa dipakai pokok dalam akidah, dalam keyakinan. Hanya cabang-cabang furu'iyah, seperti afdoliyatul amal, keutamaan-keutamaan untuk beramal. Ya, hanya untuk support itu boleh. Ya, karena kenapa? Untuk support amal saja, jangankan hadis. Kata-kata biasa pun untuk mensupport kita, itu bisa kita sampaikan, asal jangan dinisbatkan kepada Rasulullah. Ya? Nah, kalau kita ingin sampaikan makan saat lapar, berhenti sebelum kenyang. Itu kan kalimat yang sangat bagus, tapi bukan sabda Nabi. Ya, itu bukan kalimat Nabi, itu bukan hadis. Boleh-boleh saja kalau ingin disampaikan, ya, tapi jangan disandarkan kepada Rasulullah. Nanti ada kualifikasi yang makbul dengan syarat tertentu, ada yang tertolak. Ini ragamnya macam-macam. Nah, ini di Islam ada seperti ini. Jadi kita bisa seleksi ya, secara ketat sampai kita memastikan ke sumber utama. Saking tingginya ya kualifikasi referensi dalam Islam itu untuk memastikan kebenaran satu ajaran. Jadi menunjukkan bahwa di Islam tuh ibadah tuh nggak main-main. Nggak asal kita kerjakan begini, lakukan begini, sampai diteliti benar nggak sumbernya. Ini gimana ini pemahamannya, dan sebagainya. Nanti setelah ini paham, baru ke isinya, redaksinya. Ya, redaksinya, materinya, ya kan? Informasi yang disampaikannya, ini pun masih ada bidangnya lagi, masih dikaji lagi, ya kan? Nah, jangan-jangan sampai di sini sanadnya betul, benar sampai sanadnya, bagus gitu kan? Sanadnya nggak ada masalah, oke. Penuturnya sampai orangnya thiqah semua, ya kan? Tapi pertanyaannya, ini materi yang disampaikan ini apakah benar atau tidak? Dalam arti apakah sejalan dengan Al-Quran, sejalan dengan hadis-hadis Nabi yang lainnya, atau jangan-jangan kadang-kadang ada yang nggak sampai informasinya bahwa materi yang disampaikan oleh sanad ini bukan keterangan dari Al-Quran, bukan keterangan dari Rasulullah SAW, tapi kutipan yang disampaikan misalnya dari tuturan-tuturan orang dulu. Ya, seperti ada istilahnya nanti Israiliyat misalnya. Ya. Nah, apakah ini asli matannya dari sabda Rasulullah SAW, ya kan? Atau qaul terkait dengan sahabat atau tabi'in? Jadi bisa dibedakan ya. Kalau nanti kita punya istilah-istilah. Kalau ke Allah berfirman, kalau ke Nabi bersabda, gitu kan? Nah, kalau ulama bisa disebut qaul ulama. Walaupun nanti dalam bahasa Arab menggunakan satu kata, qala Allah Ta'ala, qala Rasulullah. Tapi ulama sampai memberikan detil kepada kita untuk membedakan. Ya kan? Allah berfirman, kita dengar kan? Rasulullah SAW bersabda, ulama berkata, berpendapat. Ini makanya ada aqwalul ulama, qaulul ulama. Ya kan? Nah, nanti di qaul ini pun teman-teman sekalian ada turunan lagi. Ya, kata-kata ini nanti, diantaranya nanti ada pendapat-pendapat yang terkait dengan pandangan-pandangan, ya, tentang hukum-hukum, maka dikenal oleh kita dengan madhab namanya, ya kan? Nah, madhaba ilaihi, apa yang cenderung, ya, cenderung ke sana gitu. Ya, itu mengacu kepada ke atas nanti, ya, terkait dengan sabda, apakah sabda Nabi SAW, apakah terkait nanti atasnya firman Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Kalau ini jelas nanti terkait dengan Al-Quran, ya. Kalau di sini nanti ada hadis qudsi, ya. Salah satunya yang nanti qala Allah Ta'ala dihubungkan langsung kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Cuma nanti kalau Al-Quran lafaz dan maknanya dari Allah, kalau hadis lafaznya dari Nabi SAW, tapi petunjuk untuk menyampaikannya maknanya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini yang dimaksud wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha di surah An-Najm itu. Ini saya ajarkan sedikit dulu sebagai pembuka. Nanti setelah kita agak senggang paham inti dari pelajaran, kita akan share apa yang guru kami ajarkan juga kepada saya tentang ilmu hadis, dasarnya bagaimana, cara cepat memahami hadis. Jadi kita baru dengar sedikit, nanti saya share apa yang guru saya ajarkan, ya. Jadi kita baru dengar begini, kita bisa menduga, oh ini hadisnya sahih, oh ini dhaif, oh ini palsu. Ya. Nanti ada kitab-kitab ulama yang memberikan kualifikasi seperti itu. Seperti Al-Manarul Munif fi Sahih wal Dhaif, karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, itu ada salah satu karya ulama, bukunya kecil sekali tapi isinya sangat berharga, ya, sangat luar biasa. Nah, ini nanti lagi ada kaul-kaul yang sifatnya nanti Israiliyat, ya. Israiliyat. Lihat. Ya kan? Nah, Israiliyat ini cerita-cerita atau kisah-kisah yang disampaikan dari tuturan masa lalu, ya, sebelum era Nabi Muhammad SAW, yang sampai kepada era Nabi itu dari garis genealogi Bani Israel sampai. Nah, ini nanti ditinjau, ditimbang itu dua, ya. Dari riwayat ditimbang dua, tidak dibenarkan, tidak disalahkan sekaligus. Jadi kalau ada nanti yang seperti itu tuturannya, maka dicek
Ya, disesuaikan dengan keterangan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih, juga terutama dengan keterangan Al-Quran untuk ditimbang, ya kan? Jadi timbangannya tetap kembali kepada Al-Quran dan hadis ke sini. Ini sumber utamanya. Makanya disebut dengan sumber. Ya, sumber hukum, sumber pengetahuan, ya, sumber segala informasi. Ini sumbernya ke sini. Ini sumber hukum. Ya, ingat ya, ini sumber hukum. Ada sumber hukum, ada produk hukum. Nanti berbeda. Ada dasar hukum. Karena itu ilmunya pun nanti ada turunannya. Ya, seperti nanti sumber hukumnya Al-Quran dan hadis. Untuk memahami Al-Quran nanti ada ilmu tafsir. Ilmu tafsir untuk membantu kita menjelaskan sehingga melahirkan tafsir. Ya, nanti di hadis ada turunan ilmu lagi. Ya, ada untuk menelusuri ini ada dirayah, ada riwayat, kan? Dikenal dengan mustalah hadis. Nanti ketika jadi hukum ada dasar-dasarnya, pokoknya disebut dengan usul fikih. Kaidah-kaidahnya qawaid fikih. Dari sini melahirkan produk hukum disebut dengan fikih. Ya. Nah, jadi kalau Anda bertanya misalnya, Ustaz apa hukumnya ini? Nah, itu sudah ingin melahirkan produk fikih, nggak sembarangan. Ya, jadi nggak bisa baca Al-Quran, baca hadis langsung keluar hukum, tidak. Ya, ada tata caranya, ada produknya. Bagaimana memahami Quran dan hadis ini? Ya, ada standar keilmuannya, ada perangkatnya. Maka apa nih tinjauannya secara usul fikih? Maknanya kemana? Qawaid fikihnya bagaimana? Hadisnya pemahamannya bagaimana? Apakah kualitas sanadnya benar, matannya benar dan sebagainya? Ada turunan. Ya, nanti boleh jadi sanad itu oke, sempurna secara keseluruhannya, bagus tuh ya, nggak ada masalah. Tapi ternyata dari segi matan ini, informasi yang disampaikan dari Israiliyat bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, maka nanti biasanya para ulama menyampaikan, jadi informasi yang disampaikan oleh entah itu sahabatkah misalnya di sini ya, sahabatkah atau tabi'inkah tuh. Nah, di level ini menyampaikan ini loh, dari dulu ada informasi begini. Tapi, isinya bertentangan dengan nilai-nilai Al-Quran. Berarti di sini kita duga ada pembelokan. Nanti dibahas rasionalitasnya bagaimana. Yang benar secara nasnya seperti apa. Ini ulah siapa dan sebagainya. Tujuannya apa dan sebagainya. Itu indah sekali keilmuan dalam Islam itu. Kalau kita masuk, mencelupkan diri ke dalamnya. Dan mensibuah diri kita untuk meluaskan wawasan, keilmuan, dan kedalaman pengetahuan. Nanti kalau benar, dilihat. Oh, sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Siapa jalur penyampainya? Dari mana ditemukannya? Ini membuktikan orisinalitas sampai ke atasnya. Dan dibuktikan secara rasionalitas, secara logika. Ini begini, begini, begini. Itu dasarnya. Jadi benar-benar dalam Islam, pencarian dengan pengetahuan itu puncaknya adalah kebenaran. Al-Haq. Jadi bukan sebuah pembenaran. Ya. Dan nggak ada satupun di muka bumi ini, ajaran agamanya yang mengajak penganutnya, bahkan orang di luar pemeluknya itu untuk meriset isinya. Kecuali Islam. Dan risetnya pun itu sangat objektif. Ya, kita didorong untuk menemukan sebuah kebenaran, al-haq. Al-haq itu namanya kebenaran mutlak. Jadi ada as-sidqu, ada al-haqqu. Kalau as-sidqu itu bisa masih relatif maknanya. Makanya di ilmu balaghah itu ma yahtamilu as-sidqa wal kadhiba. Ya, sesuatu yang bisa mengandung unsur-unsur kebenaran tapi juga bisa disangkal oleh yang lainnya. Jadi masih relatif. Ya, warna apa sih yang paling bagus? Saya mengatakan putih. Ada orang berkata, enggak lah, yang bagus itu biru. Ada orang berkata, tidak lah, yang bagus itu pink gitu kan. Nah, itu bisa relatif. Tapi ada yang mutlak, yang nggak bisa disangkal oleh siapapun. Kita bisa katakan, dari mana matahari terbit? Ya, di timur. Semua sepakat ke situ. Nah, sesuatu yang nggak bisa disangkal, yang mutlak sifatnya itu hak namanya. Al-haq. Karena itu Allah memperkenalkan semua kebenaran yang bersumber dari Allah dengan al-haq, bukan dengan as-sidqu. Ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 147 contohnya. Kan selalu menggunakan kata al-haq. Al-haq nih. Jadi semua keilmuan dalam Islam itu mensupport kita semua, baik pemeluknya, pemeluk Islam atau bahkan yang belum beriman. Semua diajak untuk menemukan kebenaran. Silakan. Dan perintahnya adalah menegakkan satu kebenaran, ya, qaiman bil qist, satu keadilan, kebenaran yang berkeadilan. Itu masya Allah benar dan adil, proporsional. Ya, ini ada di Quran surah ketiga Al-Imran, isyaratnya ayat ke-18, ya kan? Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Siapa yang mampu menemukan kebenaran, ya, dan puncak dari kebenaran itu adalah membuktikan bahwa Allah Tuhan yang hak. Kata Allah itu Allah sendiri yang maha mengetahui bahwa dia hak. Yang kedua, para malaikat yang memang dicipta tanpa maksiat seperti yang pernah saya uraikan dahulu. Dan ini dia, pemilik pengetahuan yang didorong oleh rasa kebenaran yang berkeadilan.
Jadi memang untuk membuktikan kebenaran, bukan mencari pembenaran. Ini indahnya dalam Islam. Bahkan ketika Anda menemukan kesimpulan pun tidak dipaksa. Ya, la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Cuma nanti masing-masing membawa konsekuensinya ketika menghadap kepada pencipta yang paling utama, yang paling agung, yang maha tunggal, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Objektif kan? Nah, terus kalau orang mau marah di sisi apa coba? Kalau mau mencela di sisi apa? Nggak ada celahnya. Nggak ada celahnya, nggak ada alasan untuk marah. Karena sangat objektif. Membuka diri untuk diteliti, silahkan. Ya, bahkan men-challenge kalau Anda ingin membuat yang semisal, mampu atau tidak, kan? Lalu membuat kita berpikir, mengajak, mudah untuk dihafalkan oleh semua kalangan. Tidak pernah mengalami perubahan, kan? Dan puncaknya mendorong kita mendapatkan satu kebenaran yang sifatnya hakiki dan berkeadilan. Bil qista. Qista itu sesuatu yang menunjukkan pada kebenaran dengan sisi keadilan yang sempurna. Dan pada akhirnya objektif. La ikraha fid din, gak dipaksa kok. Lakum dinukum waliyadin. Terus kalau mau marah, kenapa harus marah gitu kan? Dari sisi mana? Ingin marah, ingin mencela? Nggak ada. Nah, ini yang sangat menarik gitu. Dan seharusnya menurut saya, kalau kita dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dengan kemuliaan diri kita sebagai makhluk yang berakal, dan akal itu digunakan sesuai fungsinya, mudah sekali memahami Islam. Makanya di Islam tuh nggak ada yang susah. Ya, kita mau bahas tentang apapun, aspek ketuhanan nggak berbelit-belit gitu. Sudah, Tuhan itu Esa, Allah satu, tunggal, selesai. Begini caranya, logikanya begini, tuntas. Ya kan? Jadi semuanya dibuat mudah di Islam itu, gampang. Dan setiap masalah ada jawabannya. Silahkan Anda tanyakan. Hampir setiap pertanyaan itu, sumbernya akan selalu nih. Ini di Quran, ini di hadis, ini di qaul ulama begini, ini sahabat begini, tabi'in begini. Semua sumbernya akan ke sini. Dan itu disebut dengan satu bahasa yang disebut dengan dalil namanya. Tuh. Coba Anda tanyakan, masalah apa saja? Kita ini sedang mengkomparasikan ya, untuk dengan tujuan menguatkan keyakinan kita bahwa Islam itu benar. Ya, tentunya dalam persepsi kita. Dan itu pun bisa diuji secara objektif, sehingga setiap orang berhak mendapatkan sebuah kebenaran. Karena agama itu kan hak asasi yang melekat pada setiap diri manusia. Dan berhak mendapatkan kebenaran, gitu kan, yang sifatnya objektif. Dan Allah itu maha terbuka. Ya, maha indah, maha dalam. Silakan sampai setiap orang menemukan sisi kebenaran yang dimaksudkan. Nah, kenapa saya penting terangkan ini? Karena nanti ada turunan-turunan pembahasan di kita itu yang akan terkait berkelainan dengan dasar ini. Termasuk persoalan-persoalan yang muncul kekinian, ya kan? Yang kalau dinisbatkannya ada hadisnya, ada riwayatnya, maka dicek standarnya. Kita punya standar. Benar nggak hadisnya? Ya kan? Benar nggak riwayatnya? Ya kan? Kalau ada yang sahih, yang benar-benar kuat, kenapa harus pilih yang lemah, yang bermasalah? Ya kan? Nah, ya kan? Ada yang bermasalah tuh. Dan itu sepakat ulama meninggalkan. Jadi ulama aja sepakat meninggalkan. Masa Anda yang bukan ulama gitu kan, menganjurkan untuk dilakukan, kan jadi aneh gitu. Ya. Nah, kemudian juga yang paling menarik adalah, teman-teman sekalian, nah, di aspek ini, dua, jadi standar yang paling utama untuk menilai. Nah, ini yang sekarang, secara sederhana, ya, ini seharusnya kan ulama kuat menjembatani ini. Sangat kuat, tapi tidak semua orang juga punya kepakaran di bidang ini. Jadi ketika menemukan informasi hadis, ya kan, sebetulnya hadisnya sampai di mana berhentinya? Apakah sampai ke sahabat kah, atau bahkan tabi'in kah, ya kan? Atau benar-benar hadis itu kan perkataan. Tapi perkataan ini dinisbatkan kepada siapa? Seharusnya setiap hadis itu, kalau istilahnya sudah hadis, ini ke sini nih, ya, titik akhirnya. Tapi nanti ada yang dinisbatkan itu nyampainya cuma ke sini, ya kan? Jadi sebuah informasi nyampainya cuma ke sini, ya kan? Nggak sampai ke sini, istilahnya pun beda-beda, ya kan? Beda-beda, hati-hati. Nanti ada marfu', ya kan? Ada munqati', terputus sampai siapa, diangkat sampai kemana, sampai ke sini, sampai ke sini. Nah, kalau sudah sampai sini dilihat apakah itu sifatnya pendapat, apa sifatnya pemaknaan kepada hadis Nabi dan sebagainya, atau informasinya bukan dari Nabi, tapi menyampaikan sebuah informasi seperti dari Israiliyat yang memberikan sebuah pandangan hukum. Baik, bagaimana prakteknya? Nah, ini yang sudah kita sampaikan dalam beberapa hal, teman-teman sekalian, termasuk dalam pembahasan aspek rukun iman. Alhamdulillah, ini standar saya berikan dulu sebelum kita bahas lebih jauh. Alhamdulillah, materi kita setelah kita mengetahui dengan dasar seperti ini, ya, jadi pola yang saya sampaikan untuk mengajar, supaya kita mendapatkan informasi, polanya seperti ini. Ada sisi selektivitas, jadi kita mengacu kepada sumber dalil dulu, dari mana sih infonya, gitu kan? Dari Al-Quran itu kita dahulukan, dari hadis kita dahulukan, karena ini yang paling otentik.
Ya, paling otentik dibandingkan dengan informasi manusia yang mungkin bisa ada perbedaan nilai, ya, perbedaan pendapat, perbedaan latar belakang keilmuan, kesempurnaan mendapatkan informasi. Manusia itu hanya bisa menyampaikan kalau ada data masuk. Data masuk yang bisa dilihat oleh penglihatan, didengar oleh telinga, atau dicerna oleh pikirannya. Masuk data, nanti ditransformasikan jadi informasi, dari informasi di pengetahuan. Ya, setelah mengalami uji-uji, hipotesa-hipotesa, dan sebagainya. Itu dasarnya demikian, sehingga dia bisa diuji apakah benar atau tidak, secara logika bagaimana, dan sebagainya. Tapi ini mutlak. Ini mutlak, ya. Karena itu, dalil atau sumber informasi yang disampaikan untuk menguatkan satu informasi, kita selalu sampaikan dari sini dulu, nanti perbandingannya, baru dinalar secara logika dan sebagainya. Setelah itu kita masuk ke aspek pemahaman. Ya, jadi jangan berhenti sampai ke kita tahu. Udah tahu, harus paham. Apa maksudnya, arahnya kemana. Nah, lalu yang terakhir setelah paham, itu adalah praktek. Bagaimana prakteknya? Apakah dilakukan, ataukah ditinggalkan, ya kan? Apa cukup sampai ke pemahaman yang memberikan satu inspirasi. Ya, jadi ini bisa dikerjakan, dilakukan, nah, ditinggalkan, ya kan? Atau menjadi sebuah inspirasi saja. Ya, yang harus diketahui sebagai satu motivasi kehidupan. Ya, motivasi. Misalnya saat kita kena musibah, Allah kemudian kisahkan orang dulu pun kena musibah. Ya, jadi orang dulu pun yang soleh-soleh diuji juga. Masa kita yang belum kuat solehnya nggak mau diuji gitu kan? Nanti alasannya disampaikan jadi motivasi. Ada yang informasi disampaikan untuk ditinggalkan. Ya, ini zina berbahaya. Didetilkan pemahamannya. Ini dampaknya akan begini, begini, begini. Ya, ini mirasantika. Turun ayat misalnya melarang. Ini dampaknya akan begini, begini, begini. Merusak akal, mengacaukan tuturan dan sebagainya, tinggalkan gitu, ya. Ada yang harus dilakukan, ini konsepnya banyak, ada ibadah, ada muamalah, ada akhlak dan seterusnya. Nah, mengetahui sumber informasi, memahami dan mempraktekkan itu secara singkat disebut dengan tilawah namanya. Ya, secara singkat disebut dengan tilawah. Dari tala yatlu tilawatan. Nah, pola seperti ini yang dianjurkan oleh Al-Quran. Dianjurkan oleh Al-Quran. Ya, galian kedalamannya disebut dengan fikih namanya. Galian kedalamannya yang melahirkan sebuah produk. Untuk kalau sudah fikih itu mengandung satu bukan hanya pemahaman yang kuat, dorongan untuk mengamalkan, tapi juga mengandung sisi kesungguhan, keseriusan. Ya, jadi pemahaman yang disupport oleh kesungguhan dan keseriusan itu nanti menjadi fikih. Ya, dari tafaqqaha. Ya, ini dari faqaha, nanti di Al-Quran redaksinya ditingkatkan lagi dengan menggunakan tafaqqaha ya tafaqqahu, ya, tafaqquh. Yang paling dasarnya ini. Ya. Jadi kalau ke tahap ikra itu masih umum, ikra masih di sini untuk mengetahui. Ikra, paling dasar itu paling standar yang ikra untuk baca, untuk mengetahui. Itu awal-awal. Tapi kalau kita sudah mau masuk kepada aspek praktikal, paling standarnya berubah jadi tilawah ke sini. Ya, baca untuk mengetahui, pahami, amalkan. Ya, demikian nanti dalam setiap aspek kehidupan kita, bahkan dalam ibadah. Perintah sholat kan pakai tilawah juga. Quran surah 29 ayat 45. Utslu, ini kata perintahnya utslu. Utslu ma uhya ilaika minal kitab wa aqimis sholat. Kalau mau sholat, kata Allah itu biasakan. Kita ketahui dulu bagaimana cara takbir, bagaimana bacaan yang diucapkan. Makanya kita belajar kan? Nah, setelah itu jangan berhenti di sini. Kalau sholatnya ingin berdampak pada jiwa kita, pada perilaku kita. Kalau sekedar menggugurkan kewajiban, sampai sini selesai. Belajar tahu cara bacanya, belajar tahu cara gerakannya. Membuka dengan takbir, diangkat tangan misalnya sampai sebahu begini, diucapkan Allahu Akbar. Sampai salam, ini kita kerjakan. Selesai, gugur kewajiban. Secara fikih benar, dapat pahala. Sampai situ, menjadi perbuatan hasanah. Kan dapat 10 kebaikan, insya Allah sesuai dengan kualitas dari ibadah yang kita tunaikan. Kalau kualitasnya bagus, bertambah, kalau berjamaah beda lagi, itu ada referensi tersendiri di Al-Quran, di hadis menyampaikan kepada kita. Tapi feedbacknya, manfaat dari sholat itu bagi kehidupan kita dan pengaruhnya kepada perilaku itu tidak akan terasakan. Karena apa? Karena level pembelajarannya tidak sampai sini ke pemahaman. Ya kan?
Beda ketika Anda menunaikan sholat dengan paham, kenapa tangannya begini, kenapa ruku harus jajar, kan? Kenapa sujud harus 7 bagian dari anggota tubuh menempel dengan sempurna, kenapa kalimat yang diucapkan ini, apa maknanya, apa hikmahnya. Nah, ketika ini semua ada, maka dipraktekkan nanti di dalam kehidupan, baik sifatnya pengetahuan atau pemahaman. Ketika ditransformasikan dalam bentuk perilaku kehidupan, maka muncullah tanha anil fahsya'i wal munkar. Ini yang terjadi dulu. Ya, orang-orang generasi emas yang terbaik itu, makanya dari jahiliyah itu bisa bertransformasi menjadi khairu ummah. Kok bisa gitu kan? Ada yang paling sombong sekalipun tiba-tiba ketika sholat jadi orang paling tawadhu. Yang keras jadi orang paling tegas, gitu kan? Yang orang paling pelit, gitu kan? Dan sebagainya jadi orang paling dermawan. Itu bisa merubah perilaku. Nanti ketika masuk fikih, ketika masuk bab syariat, kita akan bahas ini turunannya. Nah, hanya maksud saya ingin saya katakan semua aspek pembahasan kita manhajnya akan begini. Inilah tilawah. Kalau kita serius sungguh-sungguh memahaminya, mendalaminya, sampai aspek kepengamalan dan sharing. Ya, berbagi. Jadi nggak berhenti sampai di sini, tapi kita teruskan dengan sifat dakwah. Dakwah, ada unsur berbaginya. Ya, ada unsur menyampaikan, mengajarkan, ada unsur tablignya, ada mengajak, kan? Dan menyampaikan. Nah, maka katanya berubah nanti menjadi ini, menjadi tafaqquh. Tafaqquha ya tafaqquhu tafaqquhan. Ke sini. Dan ini kalau level belajar kita sampai sini, itu sama nilainya dengan jihad fisabilillah. Sama dengan nilainya sama dengan jihad fisabilillah. Disamakan. Dan disebut, diapresiasi oleh Al-Quran naik level. Menjadi ciri khas orang beriman. Redaksinya menggunakan kata mukmin. Bukan amanu lagi, bukan yu'minun lagi. Mukmin. Mukmin. Mukmin jamaknya mukminun. Jamaknya mukmin itu saya jamakkan saja begini.